Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 81 hilang. Dampak gelombang yang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya membuatnya merasa tidak bisa bernapas. Di sisi lain, Tang San dengan cepat menghindar ke kejauhan ketika kabut es menyembur. Meskipun ada lapisan es di tubuhnya dan gerakannya agak lambat, bilah angin di tangannya masih terus berubah. Bilah angin muncul, kemudian ditumpangkan dan dikompresi. Bilah angin di tangannya, yang tampaknya hanya selebar satu kaki, telah benar-benar berubah menjadi hijau tua, dan jelas mengandung energi yang sangat menakutkan di dalamnya. Guan Longjiang dan Mu Enxing tidak bisa tidak terlihat terkejut ketika mereka melihat kontrol ini. Tang San hanya tingkat kelima, Wu Bingji adalah tingkat keenam. Satu mengontrol elemen angin dan yang lainnya mengontrol elemen es. Sebaliknya, elemen es lebih stabil daripada elemen angin, dan lebih terkontrol dan kekuatannya lebih kuat, yang dapat diserang dan dipertahankan. Namun, Tang San jelas lebih baik dalam mengendalikan elemen angin. Terutama metode kompresinya, itu hanya mungkin dilakukan jika dia sangat akrab dengan karakteristik elemen. Alih-alih mengompresi sekali, dia mengompres elemen angin terus-menerus. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa di bawah mata Lingqi, perubahan dan fluktuasi elemen angin semuanya berada di bawah kendali Tang San. Ini bukan masalah afinitas elemen, tetapi masalah mengendalikan kekuatan spiritual sendiri. Dia pernah menjadi Raja Dewa, dan pemahamannya tentang elemen tidak dapat dibandingkan dengan Wu Bingji. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa tangan kanan Tang San yang memegang bilah angin hijau tua sebenarnya dalam ritme yang konstan, dan setiap ritme akan menstabilkan elemen angin. Ketika Wu Bingji menyelesaikan 18 bilah angin, dia tampak sedikit malu. Lengannya mati rasa, dan tombak es di tangannya berubah menjadi 3. Inilah yang bisa dia lakukan dengan kontrol kuatnya atas elemen es dalam kasus tubuh elemen es, ditambah dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa dari atribut es. Cheng Zicheng yang sedang menonton pertempuran tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dirugikan. Bahkan basis kultivasi Wu Bingji sangat sulit untuk menahan 18 bilah angin. Itu normal untuk menjadi tak terhentikan. Dan dari pertempuran sebelumnya, kamu bisa tahu bahwa Tang San tidak menggunakan semua kekuatannya saat melawannya sebelumnya. Kekuatannya benar-benar dapat bersaing dengan kakak laki-laki. Pada saat inilah bilah angin hijau tua di tangan Tang San akhirnya bergerak. Ketika terbang keluar dari tangan Tang San, itu benar-benar memberi perasaan mengambang lambat di udara, dan bahkan kilat cian samar melintas di bilah angin hijau tua. Bahkan Mu Enxing dan Guan Longjiang merasa bahwa bilah angin itu sangat berbahaya. Wajah Wu Bingji berubah. Mengenai bilah angin ini, dia tidak pernah berpikir untuk menghindarinya. Dari keterampilan Tang San sebelumnya dalam menggunakan bilah angin, dia mengerti bahwa bilah angin Tang San tidak dapat dihindari bahkan jika dia ingin menghindarinya. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya langsung berubah menjadi biru es. Dan Tang San di sisi lain, setelah menembakkan bilah angin, wajahnya jelas menjadi pucat, jelas dia terlalu lelah. Perisai es tebal mengembun di depan Wu Bingji, dan perisai es biru es langsung menjadi tebal, diikuti oleh perisai es lainnya. Cahaya biru es di Wu Bingji terus berkedip, dan satu sisi pelindung es dengan cepat mengembun. Sebanyak 9 perisai es berdiri di depannya, yang terlihat sangat spektakuler. Tidak tahu kapan Siru datang ke halaman, menatap bilah angin hijau tua yang terbang menuju perisai es, cahaya di matanya berkedip-kedip. Tampaknya bilah angin ini, yang hanya selebar satu kaki jauh dari kata menakjubkan daripada 9 perisai es yang ditumpuk menjadi satu. Tapi dia tahu bahwa mengeluarkan bilah angin ini jauh lebih sulit daripada memadatkan 9 perisai es. Jika kamu ingin memadatkan perisai es 9 sisi, kamu hanya perlu berkultivasi cukup. Wu Bingji mengandalkan berkah dari tubuh elemen es dan berusaha keras untuk membuatnya, meskipun mahal, itu tidak membutuhkan banyak keterampilan. Namun, untuk mengompres elemen angin yang begitu besar menjadi bilah angin kecil, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan elemen tersebut harus menakutkan. Inilah yang dilakukan seorang anak berusia 9 tahun. Wali kota, kamu benar-benar melakukannya terlebih dahulu. Bilah angin hijau tua dan perisai es akhirnya bertabrakan. Bang! Hampir seketika, perisai es pertama ditembakkan. Segera setelah itu, kepulan kabut es meledak dan raungan terdengar. Bilah angin hijau tua menembus perisai es satu demi satu.
Semua orang yang menyaksikan pertempuran menahan napas, menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Bang bang bang, 6, 7, dan 8 perisai es meledak satu demi satu. Bilah angin akhirnya mengenai perisai es terakhir. Tepat ketika wajah Wu Bingji menjadi pucat, bilah angin yang sangat terkompresi akhirnya menghabiskan sisa energi terakhir dan berhenti. Perisai es terakhir tidak tertembak, tetapi meninggalkan jejak yang dalam. Aku kalah, Tang San berkata dengan terengah-engah, napasnya jelas melemah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Ini adalah hasil dari kelelahan spiritual yang berlebihan. Memang sangat sulit baginya untuk mengompres dan mengendalikan bilah angin ini, tetapi pada saat yang sama itu merupakan upaya yang penting baginya. Basis kultivasi telah ditingkatkan ke tingkat kelima, dan kekuatan spiritualnya juga terus ditingkatkan karena efek mata badak. Dia ingin mencoba beberapa kemampuan yang bisa membuatnya bertarung lebih tinggi. Hari ini bilah angin ini seperti ini. Wu Bingji tertegun sejenak, lalu menarik kembali tubuh elemen esnya. Meskipun di bawah aksi tubuh elemen es, kemampuan pemulihannya sangat kuat, tetapi kondensasi terus-menerus dari 9 perisai es barusan hampir membuatnya lelah. Wu Bingji memandang Tang San dengan mata yang agak rumit, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk padanya. Tang San juga tersenyum. Sampai saat itu, tidak ada yang bisa bernapas lega. Untuk sementara, kecuali suara mulutnya, halaman menjadi sunyi senyap, dan tidak ada yang berbicara. Ketika Tang San mengalahkan Cheng Zicheng, para siswa masih merasa tidak terlalu kuat. Namun, dalam pertempuran ini, dia menghadapi kakak laki-laki, yang juga merupakan murid terkuat dari Akademi Redemption Organization, tetapi dia memaksa Wu Bingji ke titik ini. Dan dia hanya tingkat kelima, jangan lupa bahwa dia baru berusia 9 tahun. Wu Bingji sudah berusia 16 dan hampir 17 tahun. Jadi, jika kamu menunggu sampai Tang San berusia 36 atau 37 tahun, seberapa kuat dia? Siru berjalan perlahan dari samping, dan Guan Longjiang serta Mu Enxing kembali sadar. Siru mendatangi Wu Bingji dan berkata, apakah kamu tahu di mana jarak antara kamu dan dia? Wu Bingji mengangguk dengan senyum masam, dalam hal kontrol elemen Xiao Tang jauh lebih kuat dariku. Siru mengangguk dan berkata, kamu tidak sebaik dia dalam hal kekuatan spiritual dan persepsi elemen. Sangat jarang baginya untuk mengolah bilah angin ke tingkat ini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dalam hal kontrol elemen, kamu harus meminta lebih banyak saran darinya di masa depan. Jika kamu dapat meningkatkan kontrolmu atas elemen ke levelnya, itu mungkin untuk mencapai urutan ke-7 di masa depan. Ya, Wu Bingji mengangguk, lalu memandang Tang San, aku harap adik laki-lakiku akan memberiku beberapa saran. Kakak sopan, aku juga ingin lebih banyak berkomunikasi denganmu. Tang San masih sangat tertarik dengan tubuh elemen es Wu Bingji. Aku tidak tahu apakah itu dibawa oleh Dewa Iblis perubahan bawaan, atau dia kemudian dibudidayakan. Di akhir pertempuran yang sebenarnya, penampilan Tang San tidak diragukan lagi membuat orang-orang memandangnya dengan kekaguman, dan mata beberapa guru yang memandangnya berubah. Berikutnya adalah ringkasan Mu Enxing. Semua siswa berbaris, Mu Enxing keluar, dan matanya menyapu semua orang. Mari kita bicara tentang satu pertandingan pada satu waktu. Di pertandingan pertama, Tang San vs Cheng Zicheng. Cheng Zicheng kalah dengan sangat cepat. Pertama-tama, ini adalah perbedaan kekuatan. Kedua, Cheng Zicheng, kamu tidak menggunakan kelebihanmu sama sekali. Pada awalnya, Tang San berpikir untuk menahan kelebihanmu dalam terbang dan tidak memberimu kesempatan untuk benar-benar terbang. Setelah kamu terbang, dengan kecepatan yang dibawa oleh transformasi Jinpeng, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus bisa menjeratnya. Jadi, ketika kamu menghadapi lawan seperti dia, hal pertama yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana cara terbang. Solen 5 chapter 82 pujian. Cheng Zicheng menjulurkan lidahnya dan berkata, siapa yang tahu dia telah mencapai peringkat kelima, dan aku tidak mengenalnya. Wajah Mu Enxing tegas, dan dia berkata, jika kamu tidak terbiasa dengannya, kamu harus melakukannya. Menyerang membabi buta. Justru karena kamu tidak terbiasa dengan itu kamu harus memberikan permainan penuh untuk diri sendiri terlebih dahulu. Di mana godaanmu? Spiritualitas adalah yang pertama. Ambil kekuatan sendiri dan kekurangan menyerang musuh. Jika spiritualitasmu salah, tidak peduli seberapa kuat kamu, ada kemungkinan terbalik di selokan. Tang San telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal ini. Hal pertama yang dia pikirkan adalah membatasi penerbanganmu, menjadi yang pertama melepaskan bilah angin dan memblokir semua jalur penerbanganmu.
Pada saat itu, dia benar-benar menang. Tentu saja, keterampilan bertarungnya juga jauh lebih baik daripada milikmu. Dari awal hingga akhir dia bisa tetap tenang. Adapun Tang San, aku tidak punya komentar apapun tentang pertempuran ini, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Cheng Zicheng menoleh dan menatap Tang San tersenyum sedikit padanya, menunjukkan tatapan minta maaf. Dubai menyentuh Tang San dan berkata, Xiao Tang, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Apakah kamu ingin menjadi waliku? Aku mendengar bahwa setiap rubah kuat di klan Tianhu memiliki wali sangat penting bagi kami untuk melindungi keselamatan Tianhu. Tang San meliriknya dan berkata, terima kasih, kamu meninggalkan kesempatan bagus untuk orang lain. Dubai memutar matanya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lewatkan? Kamu melewatkan perlindungan surga yang agung. Peluang mata rubah untuk menjagamu. Tang San mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Komentar Mu Enxing berlanjut, dan hal kedua untuk dibicarakan adalah pertempuran antara Guli dan Zhang Zebin. Matanya pertama-tama beralih ke kampung halamannya dan berkata, kamu masih sangat tidak sabar dalam pertempuran, dan kamu belum memanfaatkan sepenuhnya keuntungan terbesarmu. Kamu tahu bahwa lawanmu menghabiskan kekuatan garis keturunanmu dengan keuntungan kultivasi, tetapi kamu masih tidak ada perubahan, dan situasinya mirip dengan kerugian terakhir. Guli menundukkan kepalanya dan berkata, Guru, kekuatan seranganku terlalu lemah. Jika aku tidak bisa mematahkan pertahanannya, aku hanya bisa dikonsumsi olehnya sepanjang waktu. Ini terlalu buruk, aku masih harus bekerja sama dan bermitra dengan kekuatan serangan yang kuat untuk memainkan peran yang lebih besar. Mu Enxing mengangguk dan berkata, ini adalah poin yang bagus. Kekuatan seranganmu relatif lemah dibandingkan dengan pertahanan dan kendalimu. Tetapi penggarisnya lebih panjang, incinya lebih pendek, dan kemampuannya cacat. Normal. Dalam hal ini, bahkan jika kamu tidak dapat mengalahkan lawan, kamu harus mencoba mengoordinasikan kekuatan garis keturunanmu untuk membuat dirimu bertarung lebih lama, dan pada saat yang sama, temukan cara untuk menghabiskan kekuatan garis keturunan lawan. Misalnya, kamu mengendalikan kekuatan garis keturunan lawan. Pilih waktu kapan dia mendesak kekuatan garis keturunan menjadi lebih kuat, sehingga lawan akan mengkonsumsi lebih banyak. Bahkan jika itu adalah tingkat keempat hingga tingkat kelima, belum tentu tidak ada peluang untuk menang. Ya, Guli mengangguk dengan hormat, dia terlihat cukup jujur. Mu Enxing menoleh ke Zhang Zebin dan berkata, kamu memiliki banyak masalah. Kamu tahu bahwa kontrol lawan sangat kuat, jadi mengapa kamu tidak lebih banyak berjalan di serangan awal? Meskipun itu juga menghabiskan energi lawan, kamu terkena dia berapa kali? Jika serangannya lebih kuat dan menghancurkan pertahananmu, maka kamu mati. Ketika kontrol lawan kuat, tetapi waktu kontrol terbatas, yang terbaik adalah menjaga jarak sejauh mungkin. Menjaga keselamatan diri sendiri adalah hal yang paling penting. Kamu jelas memiliki kemampuan untuk menyemburkan api dari jarak jauh, mengapa kamu tidak menggunakannya dengan baik? Andalah yang kalah. Zhang Zebin mengangguk dengan wajah pahit. Selanjutnya, Mu Enxing menunjukkan masalah para siswa dalam pertempuran yang sebenarnya dan memberikan cara untuk memperbaikinya. Apa yang dia katakan tidak berguna bagi Tang San. Dengan penglihatan Tang San, dia melihat lebih banyak masalah daripada dia. Yang terakhir adalah yang terbaik sejauh ini. Tang San mengatakan dia kalah, menurutku, dia tidak dihitung sebagai pecundang. Jika kekuatan serangannya 1 poin lagi, yang kalah adalah Binji. Semua orang mengingat pertempuran ini, dan kedua belah pihak merespons dengan sempurna. Terutama Tang San, yang selalu mengambil inisiatif, sampai akhir, dia kalah dalam kultivasi. Kontrolnya atas elemen angin jauh lebih kuat daripada kontrol Binji atas elemen es. Mampu memompres elemen, mengubah yang busuk menjadi dewa, dan membuat bilah angin yang menempel pada tanda angin meledak dengan kekuatan serangan yang begitu kuat. Hari ini aku tidak memiliki kritik selain pujian untuknya. Dalam hal penggunaan kemampuan dan pertarungan sebenarnya, meskipun dia yang termuda, tampaknya dia lebih baik darimu. Mu Enxing tidak ragu untuk memuji Tang San, dan sorot matanya juga sangat puas. Wu Binji bijaksana, dan tidak merasa tidak sabar karena dikritik. Elemen angin tidak sekuat elemen es, dan tidak stabil seperti elemen es. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk dikendalikan. Dalam keadaan seperti itu, Tang San masih dapat mengontrolnya dengan baik, yang terlalu langka. Dalam hal kontrol, semua orang harus belajar dari Tang San. Di kelas tempur yang sebenarnya saat ini, Tang San dapat dikatakan telah menjadi terkenal dalam 2 perang, terutama pertempuran melawan Wu Binji.
Itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan semua orang akan kekuatannya. Transformasi serigala angin tidak diragukan lagi adalah transformasi dewa setan terlemah di antara semua orang, dan tidak ada yang terlemah, tetapi Tang San mengandalkan transformasi serigala angin untuk memainkan bilah angin. Hal ini membuat para siswa tidak lagi memiliki rasa jijik sedikit pun padanya. Di akhir kelas tempur yang sebenarnya, Tang San hendak kembali beristirahat, tetapi dihentikan oleh beberapa guru. "Ikut dengan kami," Siru berkata padanya sambil tersenyum. Tang San mengikuti ketiga guru itu ke rumah kayu yang lebih besar. Cahaya di mata Siru berkedip, dan tiba-tiba, Tang San dengan jelas merasakan bahwa udara di seluruh ruangan tampak menjadi lengket, tubuhnya tampak transparan pada saat ini, dan perasaan bahwa tidak ada yang disembunyikan mengejutkannya. Ini adalah... Hampir secara tidak sadar, dia mekomunikasikan jejak garis keturunan serigala anginnya. Cahaya biru di matanya berkedip, dan seni Suantian di tubuhnya langsung berubah menjadi kemampuan transformasi serigala angin, tetapi elemen angin di sekitarnya benar-benar terisolasi dan tidak bisa dipanggil sama sekali. Aneh, ada perbedaan besar, tetapi asalnya tampaknya berasal dari nadi serigala angin. Apa yang terjadi? Kata Siru sambil berpikir. Kejutan batin Tang San sama sekali tidak lebih lemah dari Siru. Meskipun perasaannya barusan tidak terlalu kuat, ada satu hal yang benar-benar dia yakini, orang yang menyelidiki dirinya sendiri tidak lagi berada pada tingkat kekuatan spiritual, tetapi pada tingkat kesadaran ilahi. Meskipun kesadaran dewa yang baru saja menjelajahinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesadaran dewa yang dia miliki ketika dia menjadi Raja Dewa, meskipun demikian itu adalah kesadaran ilahi. Itu telah mencapai tingkat dewa sejati. Tang San tidak pernah menyangka bahwa setelah datang ke dunia ini, Feng Hao dulu tingkat dewa pertama yang dia lihat akan berubah menjadi manusia yang sangat lemah. Di Akademi Redemption Organization ini, yang terkuat bukanlah wali kota, tetapi guru Siru di depannya. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa wali kota telah mengatakan bahwa selain dia, ada Redemption Organization biru tingkat yang lebih tinggi di sini. Mungkin guru Siru harus menjadi salah satu dari dua Redemption Organization biru. Dia ternyata tingkat dewa. Tentu saja, dengan kesadaran spiritual Siru, tidak mungkin untuk menemukan gumpalan kesadaran spiritual dalam pikiran Tang San, karena ada juga perbedaan besar antara kesadaran spiritual dan kesadaran spiritual. Tidak peduli seberapa lemah kesadaran spiritual Tang San, keberadaan tingkat Raja Dewa tidak diketahui berapa tingkat yang lebih tinggi dari kesadaran Siru. Bagaimana situasinya? Guan Longjiang bertanya pada Siru. Solen 5 Chapter 83 Blue Virgin. Mu Enxing menghibur Tang San, jangan khawatir, para guru hanya memeriksa tubuhmu untuk melihat di mana dewa iblismu telah bermutasi, sehingga di masa depan, mereka akan mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka dan mengeluarkan kemampuanmu lebih baik. Itu benar, setelah menyaksikan dua pertempuran nyata yang diikuti Tang San hari ini, beberapa guru hampir dengan suara bulat percaya bahwa transformasi dewa iblisnya adalah mutasi. Jika tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan yang begitu kuat? Ini pada dasarnya bertentangan dengan kondisi akal sehat. Di mana mutasi sangat penting, manusia telah mempelajari segala sesuatu tentang transformasi dewa iblis. Terutama situasi seperti Tang San, yang dapat menunjukkan kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, sangat jarang, bagaimana para guru bisa membiarkannya pergi. Ketika Tang San melemparkan bilah angin, tidak ada mutasi di tubuhnya, dan tidak ada bagian yang berubah menjadi penampilan serigala angin. Ini sedikit seperti perubahan esensi es Wu Bingji, ini adalah perubahan elemen murni. Namun pada kenyataannya, fluktuasi garis keturunan di tubuh Tang San mirip dengan klan serigala angin, bukan tubuh elemen angin. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan kontrol elemen, dia tidak sebagus esensi es Wu Bingji. Anehnya, dia mampu mengendalikan elemen angin dengan sangat baik, kekuatan elemen saja tidak cukup, jadi dia membuat kekuatan elemen lebih tinggi dengan kompresi, bahkan di atas elemen es Wu Bingji. Apakah itu Siru atau Guan Longjiang dan Mu Enxing? Dapat dilihat bahwa Tang San agak penyanyang, jika tidak, masih menjadi pertanyaan apakah Wu Bingji dapat menang pada akhirnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa anak bernama Tang San ini memiliki kedewasaan dan ketenangan yang jauh melampaui usianya, yang sangat luar biasa. Dikombinasikan dengan fakta bahwa wali kota tidak sabar untuk menerimanya sebagai muridnya pada hari pertama kedatangannya, rasa ingin tahu beberapa guru tentang Tang San sangat meningkat. Tang San mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tanpa menunjukkan ketidakpuasan. Siru sedikit mengernyit dan berkata, Tang San, beritahu kami bagaimana kamu mengendalikan elemen angin.
Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, aku bisa melihat mereka, dan mereka juga mendengarkanku, jadi aku bisa mengendalikan mereka. Kemudian aku terus bermain dengan mereka, dan mereka semakin mendengarkanku. Aku mencoba membuat mereka melakukan beberapa hal perubahan dan setelah mereka berubah, mereka dapat memiliki efek yang berbeda. Tang San tahu bahwa guru di sini berbeda dari gurunya sendiri Wang Yanfeng, mereka benar-benar melihat dunia dan sangat kuat. Karena itu, dia tahu bahwa manipulasi elemen anginnya sangat cerdik sehingga pasti akan menimbulkan kecurigaan dan keingintahuan para guru. Wali kota tidak membiarkannya berbicara tentang catatan harta karun Suantian, jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan cara lain. Bisakah kamu mengamati elemennya? Hati Siru tergerak, kalau begitu katakan padaku, seperti apa elemen angin itu? Tang San berkata, mereka adalah titik-titik cahaya, titik-titik cian. Mereka sangat hidup, mereka bahagia setiap saat. Mereka menyukai kebebasan dan tidak suka menahan diri. Setelah dikendalikan, mereka menjadi mudah tersinggung. Dan ketika mereka bebas terbang, pada saat itu akan sangat bahagia dan menyenangkan. Seberapa mendalam pemahamannya tentang unsur-unsur, dan kataistik unsur-unsur dijelaskan dalam beberapa kalimat. Setelah mendengarkan deskripsi Tang San, mata Guan Longjiang dan Mu Enxing tidak bisa tidak jatuh pada Siru. Siru sedikit mengangguk, dia benar. Aku yakin dia bisa melihat elemen angin, jika tidak, pemahamannya tentang elemen tidak akan terlalu dalam. Kawan, kami benar-benar menemukan harta karun. Anak ini mengendalikan elemen angin, memiliki bakat yang sangat unik. Aku pada dasarnya yakin bahwa garis keturunan transformasi serigala angin bermutasi, dan mutasinya ke arah elemen angin. Dia memiliki persepsi unik tentang elemen angin, dan kekuatan spiritualnya juga karena ini persepsi telah ditingkatkan. Salah satu alasan mengapa dia dapat mengendalikan elemen angin dengan sangat baik adalah karena dia memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap elemen angin, dan alasan lainnya adalah karena kekuatan spiritualnya cukup tinggi. Setelah mengatakan itu, Siru menatap Tang San dengan tatapan tajam, dan berkata, Tang San, wali kota tidak pandai dalam kemampuan elemen, kamu harus tahu itu. Di akademi kami, orang yang paling baik dalam menggunakan elemen sebenarnya adalah aku. Jadi, menurutku wali kota tidak pantas mengajarimu, terutama karena dia sangat sibuk. Mengapa kamu tidak menjadikanku sebagai gurumu, dan aku akan membimbingmu dalam pelatihan ele spiritualmu? Guan Longjiang terbatuk dan berkata, pemikiran lama, kamu salah. Bagaimana kamu bisa melihat wali kota dan mencuri muridnya? Kemudian, berbalik untuk melihat Tang San, sebenarnya, dalam hal elemen, aku sudah mengerti sedikit lebih banyak tahun ini. Wu Binji diinstruksikan langsung olehku. Mengapa kamu tidak bergabung, dan aku akan menginstruksikanmu berdua bersama-sama. Aku percaya bahwa kamu akan dapat segera memasuki peringkat ke-6. Mu Enxing, jangan menoleh, dia adalah orang yang jujur, agak tidak tahu malu untuk melihat dua pria perampok yang serius ini. Tang San memandang keduanya, dia sekarang mengerti apa yang dikatakan wali kota sebelumnya, jelas wali kota sudah mengharapkan adegan ini. Guru berkata bahwa hanya ada satu master di akademi. Mengapa kamu tidak berkomunikasi dengannya? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tang San hanya bisa mengatakan ini, bagaimana dia bisa membuat pilihan saat ini. Belum lagi wali kota tahu rahasianya, bahkan jika tidak, dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung wali kota dan menjadikan orang lain sebagai gurunya. Anak ini, Siru berkata dengan getir, salah paham. Aku akan menemukannya. Saat dia berbicara, cahaya biru ungu melintas di tubuhnya, dan saat berikutnya dia menghilang dari udara. Guntur. Tang San langsung merasakan kemampuan yang baru saja ditunjukkan Siru, dan kejutan di hatinya semakin meningkat. Mungkin, Siru benar, dia yang terkuat di akademi dalam hal kemampuan kontrol elemen. Tingkat dewa, dan masih mengendalikan guntur dan kilat. Guntur dan kilat dikenal karena kekuatan ledakannya, dan kekuatan guntur dan kilat yang mencapai tingkat dewa pasti luar biasa. Guan Longjiang berkata tanpa daya, Tang San, lalu kamu kembali dulu. Mari kita bicarakan ini nanti, kamu harus berkultivasi dengan baik dulu. Kamu memiliki potensi besar, dan berusaha untuk meningkatkan ke peringkat ke-6 sesegera mungkin. Kamu dapat mengambil tugas, biarkan Dubai dan Cheng Zichen membawamu untuk melihat daftar tugas, dan perguruan tinggi juga akan mengatur beberapa tugas yang bermanfaat bagimu. Kamu dapat pergi ke toko kecil di perguruan tinggi, pasti ada sesuatu yang cocok untukmu, tetapi kamu perlu menghasilkan uang untuk membelinya dengan kemampuanmu. Akademi ini tidak akan memperlakukan siapapun dengan istimewa. Ya, Tang San setuju,
dan dua kata kunci menjadi jelas di benaknya, mengambil tugas dan toko kecil. Tang San tahu bahwa pertempuran sebenarnya hari ini adalah ujian baginya, dan hanya setelah dia lulus ujian, akademi akan membuka izin ini kepadanya. Dia harus pergi dan melihat-lihat, sehingga dia bisa membuat kemajuan dan menjadi akrab dengan tempat ini. Jadi dia pergi ke Dubai dan Cheng Zicheng. Di kediaman wali kota berdiri di tengah ruangan, memberi hormat dengan hormat ke tempat utama. Bunda kita, wali kota Zhang Haoxuan membungkuk hormat. Wali kota Zhang, sama-sama. Saat dia berkata, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan pola biru muncul. Wali kota melihatnya, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya dan mengangguk padanya. Wanita ini duduk di kursi utama, mengenakan gaun biru muda di seluruh, tetapi mengenakan topi di kepalanya, dengan kerudung yang menggantung, wajahnya tidak terlihat. Bahkan udara di sekitar tubuhnya tampak sedikit ilusi. Apakah nyonya kita baik-baik saja baru-baru ini? Zhang Haoxuan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, akhir-akhir ini sepi, dan tidak ada pengaturan penting. Bagaimana kabar anak-anak di akademi? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata, semuanya berjalan dengan baik, semua orang dengan hati-hati mengajar. Ngomong-ngomong, anggota baru-baru saja tiba, dan kami menemukannya di klan Serigala Angin. Anak ini berada dalam situasi khusus, dan transformasi serigala anginnya harus menjadi sesuatu. Bermutasi, dia baru berusia 9 tahun, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat kelima. Kami telah memeriksa latar belakangnya secara rinci, dan tidak ada masalah, jadi dia diterima di sekolah. Sekarang dia belajar di akademi. Soul Land 5 Chapter 84 berkumpul seperti api, tersebar seperti langit penuh bintang. 9 tahun dan tingkat kelima. Itu bakat yang bagus. Wanita itu tidak terkejut, kalau begitu wali kota akan mengajar dengan baik. Sekarang ada 16 anak di perguruan tinggi. Ya, ditambah yang baru, ada 16, kata Zhang Haoxuan. Wanita itu menghela nafas pelan dan berkata, ini, mungkin tidak akan bertahan lama. Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini. Wanita itu berkata dengan tenang, dia sepertinya menyadarinya. Demi keselamatan, kita harus berubah. Untuk perguruan tinggi, kita mungkin harus pindah. Tentu saja, itu tidak menentukan sekarang. Mungkin ada perubahan. Ini bukan pilihan terakhir, aku tidak ingin ada perubahan di sini. Ini adalah situasi yang sangat bagus yang akhirnya kami alami. Zhang Haoxuan tersenyum pahit, lalu berapa lama waktu kita? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Mohon tunggu sampai aku memberitahumu secara spesifik. Seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya. Baiklah, aku mengerti. Kamu harus berhati-hati juga. Kamu adalah tulang punggung organisasi, dan kamu membayar harga yang sangat mahal untuk organisasi. Kamu pasti baik-baik saja. Zhang Haoxuan membungkuk. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan baik-baik saja. Demi tujuan besar, aku pasti akan terus hidup. Pada saat ini, tabir wanita itu berbalik ke arah pintu. Saat berikutnya, pintu tiba-tiba terbuka, dan suara marah datang dari seseorang, oke, Zhang Haoxuan, kamu. Kata-kata itu tiba-tiba berakhir sekarang, cahaya dan bayangan biru dan ungu memadat di dalam ruangan, dan langsung menjadi jelas, itu adalah Siru. Dia sudah melihat wanita yang duduk di kursi utama saat ini, sudut mulutnya berkedut, dia membungkuk dan berkata, Ibu, maafkan aku tidak tahu kamu ada di sini. Wanita itu tersenyum sedikit dan berkata, Guru Siru, sama-sama. Kamu masih terburu-buru. Siru menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, tidak mungkin, itu dipengaruhi oleh darahku sendiri. Zhang Haoxuan berkata dengan kesal, bagaimana jika kamu sedang terburu-buru dan membiarkan orang melihatnya? Mengapa kamu memarahiku begitu kamu masuk? Siru berkata, kamu harus menyerahkan anak Tang San itu kepadaku, dan itu akan dihapuskan bersamamu. Kamu tahu apa itu kontrol elemen? Zhang Haoxuan mencibir, dan berkata, aku tahu bahwa kamu orang tua akan merebutku. Itu sebabnya aku mulai menjadi kuat. Jangan pernah memikirkannya. Dia telah secara resmi memujaku sebagai seorang guru. Kamu tidak memiliki kesempatan. Siru hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendengarkan ibu yang duduk di kursi utama, kamu berbicara tentang anak baru. Zhang Haoxuan mengangguk. Wanita itu tersenyum dan berkata, bahkan aku sedikit penasaran. Itu bisa membuat guru kita Siru sangat tergoda. Sepertinya bakatnya sangat bagus.
Siru berkata, transformasi serigala angin bermutasi memiliki afinitas dan kontrol yang kuat atas elemen angin. Bakat seperti itu benar-benar tak tertandingi. Dengan kekuatan urutan kelima, dia sama dengan Wu Bingji, dan dia pasti yang terbaik di dunia. Bibit yang luar biasa, kuncinya adalah dia baru berusia 9 tahun. Kemampuanku juga mengendalikan unsur. Jika anak ini tidak diserahkan kepadaku, itu akan sia-sia. Zhang Haoxuan, kamu mengerti kontrol unsur. Sama dengan Wu Bingji, bisakah kontrol elemen angin bersaing dengan kontrol elemen es? Bahkan Zhang Haoxuan pun terkejut. Ketika dia menaklukkan Tang San hari itu, dia tidak memberi Tang San kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Dia hanya tahu bahwa Tang San dapat menggunakan banyak kemampuan, tetapi dia tidak berharap anak ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tang San baru saja menunjukkan kemampuan transformasi serigala angin, dan membiarkan Siru datang mencarinya dengan putus asa, jika Siru tahu bahwa Tang San memiliki kemampuan lain. Sang wanita berkata dengan penuh minat, itu sangat bagus, bukan masalah besar untuk hanya mencapai peringkat kelima, tetapi jika kamu dapat membandingkan dengan Bingji dalam hal kontrol, itu agak kuat. Kamu harus mengasuh anak ini dengan baik. Oke, aku akan kembali dulu. Wali kota, kamu harus mempersiapkan terlebih dahulu untuk apa yang aku katakan, untuk jaga-jaga. Saat berbicara, dia telah berdiri. Zhang Haoxuan dan Siru menyentuh dada mereka dengan tangan kanan mereka secara bersamaan, memperlihatkan tanda Redemption Organization di punggung tangan mereka. Jika Tang San ada di sini, dia akan menemukan bahwa rune Redemption Organization di tangan Siru sama dengan rune Zhang Haoxuan, keduanya berwarna biru, bukan biru yang dia prediksi. Berkumpul seperti api, bertebaran seperti langit penuh bintang. Sang wanita melantunkan dengan lembut, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya dan menghilang dengan tenang. Berkumpul seperti api, bertebaran seperti langit penuh bintang. Zhang Haoxuan dan Siru dengan sungguh-sungguh mengulangi apa yang dikatakan wanita sebelumnya. Setelah beberapa saat, Siru memandang Zhang Haoxuan, murid, berikan padaku, oke. Berpikir cantik. Zhang Haoxuan menolak tanpa ragu-ragu. Kamu ingin mencari pemukulan, bukan? Kata Siru dengan kejam. Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu mengapa wanita itu baru saja datang? Siru terkejut, kenapa? Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, dia berkata bahwa kita mungkin tidak dapat melanjutkan di sini. Akademi dapat ditutup kapan saja. Hah, mata Siru melebar, apakah ditemukan? Seharusnya tidak. Kami sudah sangat berhati-hati. Zhang Haoxuan tersenyum pahit, kamu tidak tahu kemampuan orang itu. Jika bukan karena wanita itu, kita bisa stabil di sini selama bertahun-tahun. Mari kita buat persiapan lebih awal. Beritahu semua orang sebelumnya dan terapkan rencana promosi. Kecuali anak-anak di sisi perguruan tinggi. Selain tidak terburu-buru untuk mengungsi, departemen lain pertama-tama akan menyebar ke kota lain untuk bersembunyi. Tunggu angin berlalu, dan lihat apakah mereka bisa kembali. Siru mengangguk, sang perawan datang sendiri, itu seharusnya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana dengan anak-anak? Zhang Haoxuan berpikir sejenak dan berkata, menurut rencana ketiga. Set ketiga, kenapa tidak set pertama, bukankah lebih aman? Kata Siru heran. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, set ketiga. Anak-anak dari angkatan ini sangat baik, aku sedikit enggan. Terlebih lagi, ada wanita itu di sini, bahkan jika ada risiko, wanita itu dapat membantu kami menghindari banyak. Kamu punya banyak ide seram, seperti yang kamu katakan. Bagaimana dengan muridnya? Tang San mengikutiku jelas lebih baik daripada mengikutimu. Siru tidak melupakan tujuannya datang. Zhang Haoxuan berkata, kamu harus mengajarinya, tentu saja, untuk mengajarinya. Adapun mengganti guru, jangan pikirkan itu. Aku akhirnya menerima murid, bahkan jika dia adalah serigala angin, dia telah menjadi murid yang bermutasi. Bisakah kamu membandingkan dengan Dubai dan Cheng Zicheng? Aku tidak tergoda untuk perubahan esensi es Bingji, jadi mengapa kamu begitu tergoda kali ini? Kapan masalah kesabaranmu akan diubah, atau jika tidak karena masalah baumu, kamu juga harus menjadi peringkat biru. Dewa masih bisa membuat aku melihatmu. Setidaknya kamu harus menunggu Tang San menerobos ke peringkat ke-7 di masa depan, dan kamu tidak akan memiliki cukup waktu untuk memasuki peringkat yang lebih tinggi. Siru menatap Zhang Haoxuan dengan mata menyala, dan berkata, kamu memiliki terlalu banyak ide gila. Menurut pendapat semua orang, aku tidak bisa mendengarkanmu. Ini cara terbaik untuk melakukannya secara langsung dan menghajarmu. Demi wanita itu,
aku akan melepaskanmu sekali. Ketika Tang San menerobos ke tingkat ketujuh, dia akan memanggilku sebagai gurunya. Zhang Haoxuan meliriknya dan tidak marah. Dia hanya berkata dengan lemah, tunggu dia di peringkat ketujuh, biarkan dia memilih sendiri. Jika saat itu dia bersedia menipu leluhurnya dan memujamu sebagai guru, aku tidak akan keberatan. Kamu, Siru tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang orang ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan pergi, benar-benar tidak melakukan apa-apa dengan Zhang Haoxuan. Melihat Siru pergi, Zhang Haoxuan menghela nafas pelan, si tua, bagaimana kamu tahu, anak itu mungkin adalah harapan lain bagi kita manusia. Bahkan dewa, aku tidak melaporkannya. Sebelum dia dewasa, semakin sedikit yang dia tahu, lebih baik. Daftar tugas ada di sini. Di Academy Redemption Organization, Dubai memimpin Tang San ke sebuah ruangan di sudut. Yang mengejutkan Tang San, disinilah Wu Bingji tinggal, dan Wu Bingji lah yang bertanggung jawab mengelola daftar tugas. Kakak laki-laki tertua, Tang San mengambil inisiatif untuk memberi hormat. Wu Bingji tersenyum sedikit dan berkata, halo, Xiao Tang, apakah kamu ingin mengambil misi?